Anda menyaksikan program Rosi. Malam ini saya mengundang Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Mentan, terima kasih sudah di Rosi. Sama-sama Mbak Rosi. Saya tahu Pak Mentan habis rapat langsung datang ke studio Menara Kompas. Saya sungguh menghargainya Pak. Terima kasih. Pak, 212 merek beras premium dioplos. Ini bukan angka yang main-main. Kok bisa? Aku saja heran, apalagi Mbak Rosi. Kok bisa? Awalnya itu adalah dari data BPS. Mengatakan bahwa harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, tetapi konsumen naik. Ini anomali. Ini yang membuat kecurigaan awal? Ya, pertama. Kedua adalah ada berita bahwasanya supply untuk ke Cipinang itu berkurang. Padahal sesuai BPS, sesuai FAO, ini FAO nih, itu produksi beras meningkat tajam. Dan termasuk Kementerian Amerika, United States Department of Agriculture, mengatakan produksi Indonesia meningkat tajam. Apalagi kita tidak memiliki cuaca ekstrim tidak ada yang cuaca bisa menyebabkan gagal panen. Betul, dan kita sudah melakukan akselerasi. Kita melakukan intensifikasi, ekstensifikasi. BPS mengatakan produksi ini tertinggi sampai Mei itu tertinggi selama 7 tahun. Lah kenapa ada kenaikan harga? Kami mencoba mengecek 1 bulan hampir 2 bulan. Ngecek seluruh Indonesia. Apa sih yang terjadi? Kenapa harga tiba-tiba naik? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Sorry Pak, jadi Bapak sama sekali itu hanya ingin mengetahui kenapa harga naik? Kenapa harga naik? Tidak ada pernah kepikiran ini oplosan? Enggak kepikiran. Dulu, aku ingat dulu. Periode pertama kami menjadi menteri, itu kalau harga naik, sebentar lagi kita impor. Karena stok kita sedikit. 1 juta, di bawah 1 juta, tidak mungkin. Kalau ada spekulan yang main, kita menekan mereka, ini berbahaya untuk negara. Akhirnya aku cek, seluruh Indonesia, ada 10 provinsi seluruh Indonesia, lumbung makan kita aku cek. Di pasar, apa sih yang terjadi? Kami mengambil sampel 268 merek. Kemudian kami cek satu persatu di lab. Dan bukan satu lab, 13 lab. Kenapa? Kami khawatir nanti ada yang komplain dan seterusnya. Kan ini sensitif, sangat sensitif. Oke, 268 kami cek, 212 tidak sesuai dengan standar. Itu gila sih. Iya. Itu benar. Pak, Bapak tahu nggak itu bikin orang marah? Bukan dia marah, aku yang marah. Karena aku juga marah. Karena aku pernah posisi, maaf, berada di bawah garis kemiskinan hidupku. 36 tahun. Saya bisa merasakan saudara kita. Kalau menengah ke atas, mungkin itu tidak masalah, kenaikan harga 1.000. Tetapi yang saudara kita yang miskin, tidak punya rumah, numpang, sewa rumah. Apa pernah dipikirkan? Jangan kita ego hidup bernegara. Jadi, sorry Pak, ya gini, saya mau masuk kata oplos sekali lagi Pak. Kenapa oplos ini bisa menjadi sangat menyebalkan, bikin orang marah? Iya. Karena ini konsumsi dasar, makanan pokok bangsa Indonesia. Benar. Itu dioplos. Iya. Oke, kita bicara soal kerugian negara yang luar biasa fantastis juga. Tetapi hal pertama yang saya pikirkan ketika ini soal oplosan, ini tidak melulu tentang materi. Tapi bagaimana nasi itu masuk ke perut anak-anak bangsa. Apakah oplosan yang Bapak maksud ini hanya murni mencampur aduk beras murah dengan yang harusnya beras berkualitas, atau memang ada bahan yang membahayakan nyawa? Oh, itu tidak ada. Oke, clear ya di sini ya Pak? Tidak ada, Oke. Itu clear. Nah sekarang yang saya katakan oplos adalah beras curah dicampur kemudian menjadi premium. Tapi ada lagi di atas beras oplos yang maaf, menurut saya nih, ini tidak beradab. Kenapa? Curah langsung dikemas menjadi premium. Curah dikemas menjadi medium. Lah ini kan selisih harganya sampai 5.000, 3.000, 4.000. Jadi sederhananya begini. Emas, ada kan 24 karat tuh, harganya 1 juta katakanlah. Kemudian 18 karat harganya 600.
Nah ini emas 18 karat ditulis 24 karat. Itulah sederhananya. Oke Pak, sebelum kita masuk ke situ, karena saya sangat concern dan saya rasa banyak ibu-ibu concern soal ini. Sebelum kita masuk soal penipuan dan kejahatan korporasi untuk memperkaya korporasi. Tapi saya ingin sekali lagi mengklarifikasi dari Bapak, kata oplosan di beras ini tidak sampai ke arah yang fatalitas, yaitu membahayakan nyawa anak-anak dan masyarakat Indonesia. Tidak membahayakan kesehatan, tidak membahayakan kesehatan kita, tetapi membahayakan ekonomi. Ya, jadi ini murni tentang kerakusan para pedagang beras, ya, pengusaha beras. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Merugikan negara dan juga merugikan konsumen. Ya. Saya mau lihat timelinenya Pak ya. Tadi Bapak sudah sempat menyinggung karena ini gara-gara harga beras, harga gabahnya naik begitu kan. Ya. Terus harga gabahnya turun. Kenapa harga beras naik? Kenapa harga berasnya naik? Begitu. Ya. Dan kemudian saya ingat 26 Juni Bapak konpres untuk mulai investigasi. Ya. 30 Juni di Hari Krida Pertanian Bapak langsung merilis soal ini. Ya. Sebenarnya timelinenya agak cukup pendek loh Pak untuk bisa mengetahui bahwa ini langsung dioplos. Pertanyaan saya begini, Bapak kan bukan menteri baru di Kementerian Pertanian. Bapak pernah menjadi Menteri Pertanian sebelumnya. Ini sesuatu yang Bapak sebenarnya tahu tapi dulunya nggak berani atau sesuatu yang benar-benar baru untuk Bapak? Kalau dulu saya ini sudah wise, sudah bijak sekarang. Saya jadi orang Sulawesi. Maksudnya? Dulu aku langsung segel. Maksudnya di periode pertama? Iya. Ada salah satu PT, masih ada beritanya tuh. PT yang besar, mungkin level terbesar, aku langsung tutup. Kami nggak peduli. Ini untuk kepentingan rakyat. Kalau kami bisa diganti setiap saat. Belum tentu 5 tahun. Kalau reshuffle, kalau kita tidak kinerja baik, bisa diganti. Tapi momentum ini saya gunakan, pena kami yang pegang ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kalau sekarang, baru sih aku sudah wise. Kalau dulu enggak, tutup. Aku datang tutup segel. Dan sampai sekarang tutup itu perusahaan. Dulu mereknya juga sama. Oh, Bapak ingin mengatakan bahwa periode pertama pun kalau ada apapun yang terjadi nggak ada urusan, segel. Aku tambah 400 tersangka periode pertama. Bapak ingin klarifikasi. Hanya saja Mbak Rosi nggak pernah tanya. Karena Bapak ingin klarifikasi ini bukan soal dulu nggak berani. Sekarang pun. Kalau aku dapat pasti sesuai kewenangan saya, aku tindak. Pak, jadi soal 212 merek oplosan ini. Ini kan praktek yang kalaupun katakan ini baru Pak. Tapi saya nggak yakin. Jangan-jangan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Bisa jadi. Pak Amran aja yang baru tahu sekarang. Bisa jadi karena dulu kalau tidak salah 2016-2017. Itu langsung kami segel. Polis lain, kami bersama Pak Kapolri, ayo ini ada tidak sesuai dengan mutu kualitas barangnya dan seterusnya. Tersangka langsung. Jadi ini tentang campurannya, jadi kualitasnya. Saya urut. Yang pertama adalah kualitas beras curah langsung jadi medium. Beras curah langsung jadi premium. Yang kedua adalah dicampur. Dicampur dan segala macam. Oplos, kata oplos lah. Ini kan lebih tinggi nih. Dioplos, kemudian jadi medium dan premium. Dan itu kami gunakan 13 lab. Karena kami sudah hitung. Ini sangat sensitif. Pasti banyak perlawanan. Kami sudah siapkan datanya. 13 lab di seluruh Indonesia. Jadi kami betul-betul serius untuk menyelesaikan masalah ini. Pak, soal kualitas beras, label kemasan. Ya. Itu kan ada juga di kementerian. Apakah menurut Bapak mereka tidak menjalankan tugasnya? Kenapa ini bisa ketahuannya oleh Kementerian Pertanian? Itu kan dari produsen, pabrikan, bukan di Kementerian Pertanian. I know, tapi kan ada 4 lembaga yang mengawangi tentang beras ini Pak. Ada Kementerian Pertanian, Bapak yang ngurus petani dan lain sebagainya. Ada Kementerian Perdagangan yang mengawasi kualitas beras serta label kemasan. Ada Bappenas, ada Bulog.
kami tupoksinya apa? Produksi kan? Produksi. Kalau misalnya dari 4 lembaga saja untuk hal yang seperti ini masih lolos, kalau introspeksi Bapak di mana? Begini, dunia ini tidak akan pernah kejahatan habis sampai kiamat. Nggak pernah. Kalau ada celah dimanfaatkan dengan baik. Nah, kita harus perketat lagi ke depan. Mungkin secara berkala kita cek dan seterusnya. Ini kita perbaikan terus. Oke. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa apakah karena lalai dan seterusnya. Kita perbaikan terus menerus. Nanti pengganti saya memperbaiki lagi. Saya tidak terlalu yakin dengan kata lalai, Pak. Publik rasanya lebih merasa ini memang dibiarkan. Apalagi Bapak mengatakan kita harus bereskan mafia-mafia yang bergerak di sektor pangan. Tidak boleh kita biarkan. Oke. Mafia itu tidak sendirian.